Salam Bapak Ibu, selamat hari Jumat Agung. Pagi hari ini kita bersyukur sama Tuhan bahwa kematian Kristus di kayu salib membuat suatu perubahan terobosan yang sangat besar bagi dunia ini. Sehingga orang-orang berdosa diselamatkan. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Apa sih sebenarnya makna dari salib itu? Kuasa salib adalah kuasa penebusan, kuasa keselamatan. Apa yang kita pelajari pada Jumat Agung pada hari ini? Yang pertama adalah salib berbicara penebusan. Salib bagi dunia, bagi orang yang tidak percaya, itu sebagai penghukuman, perendahan, penolakan, karena menganggap bahwa orang yang disalib adalah seorang penjahat yang melakukan kesalahan yang besar. Salib bagi dunia adalah tetapak kutuk yang ditimpakan kepada seseorang yang berbuat jahat. Dan salib bagi orang dunia adalah sesuatu yang memalukan. Sesuatu yang dimana orang-orang yang berbuat jahat dihukum dengan hukuman yang sangat memalukan. Dipertontonkan kepada banyak orang. Dan hukuman yang paling menyiksa, di mana kematian seorang disalib adalah kematian yang pelan-pelan. Tapi kalau kita berbicara salib bagi orang percaya itu sangat beda. Salib bagi orang percaya adalah kekuatan dari Tuhan. Orang dunia percaya bahwa keselamatan diperoleh dan dibuat karena amal kebaikan menurut caranya sendiri. Maka begitu banyak orang berlomba-lomba sebanyak mungkin untuk menutupi dosa, menghapus dosa. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik. Nah, kalau kita orang percaya adalah orang yang sudah ditebus darah Yesus pasti akan menghasilkan buah-buah yang baik. Makanya ada ayat Alkitab berkata gini dalam 1 Korintus 1 ayat 8 berbicara begini. 1 Korintus 1 ayat 18 ya, ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah ini saudara, makanya orang tidak akan mengerti iman Kristen itu seperti apa kalau dia tidak mengalami sendiri. Karena iman Kristen itu berbicara, percaya kepada firman, kepada Kristus yang mati kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Nah karena percaya, keselamatan hanya diperoleh karena penebusan. Tanpa penebusan kita tidak akan pernah mengalami keselamatan. Perhatikan dengan baik ayat-ayat yang akan saya bacakan buat Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu memiliki pemahaman yang kuat sehingga Bapak Ibu semakin diberkati. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Perhatikan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itu Bapak Ibu. Jadi penebusan itu adalah bagian rencana Tuhan yang diberikan kepada manusia. Karena manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Ada satu firman Tuhan dalam Kolose pasal 1 ayat 14 dikatakan, di dalam Yesus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Yesus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah ini, tanpa penebusan, pengorbanan Kristus di atas salib, tidak ada pengampunan. Nah ini Bapak Ibu, ini yang Bapak Ibu harus pahami dan kita harus kuat di dalamnya. Bahwa Bapak Ibu percaya pada Tuhan Yesus, maka dosamu ditebus, dosamu ditanggung Yesus di atas kayu salib. Itu dia. Terus bagian kedua, apa yang kita pelajari pada Jumat Agung, salib adalah rahasia Tuhan. Kenapa saya sebut rahasia Tuhan? Ada satu firman Allah yang mungkin kita akan baca pada hari ini supaya Bapak Ibu paham. 1 Korintus pasal 2 ayat ke-6
sampai 8. Sesungguhnya demikian kami memberitahukan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkannya, Tuhan yang mulia. Perhatikan, setan berusaha menghancurkan rencana Allah dalam hidup manusia. Setan berusaha menggagalkan apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup manusia. Makanya setan berusaha membatalkan rencana itu. Dengan cara apa? Kedatangan Mesias. Waktu zaman Herodes, anak-anak kecil, Herodes dikasih ide oleh setan supaya membunuh setiap anak-anak. Supaya di antara anak-anak itu mungkin pikiran setan terdapat Yesus masih bayi. Tapi buktinya juga rencana setan gagal. Nah, ini rencana setan ingin menghancurkan Yesus. Lewat apa? Lewat para tua-tua Israel. Lewat Yudas Iskariot. Lewat para prajurit-prajurit mengolok-ngolok dia dan sebagainya. Nah, saya ingin beritahu, setan tidak tahu rencana Tuhan. Setan tidak mengerti rahasia Tuhan. Buktinya apa? Tidak, ayat 8, tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Nah, seandainya setan tahu bahwa salib itu letak kemenangan yang besar. Tapi menurut setan, salib adalah kekalahan Yesus. Makanya dia berusaha mempengaruhi orang-orang. Dia pakai Yudas, dia pakai tua-tua Israel. Dalam Matius 27 ayat 1 sampai 3, 18 sampai 11 ayat sampai 18. Setan pakai orang-orang ini untuk membunuh Yesus. Tapi justru ketika Yesus mati di atas kayu salib, itulah rencana besar terjadi. Tanpa darah, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Makanya Alkitab berkata, Yohanes 1:29 berkata begini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ada satu firman Tuhan yang mengatakan begini dalam Galatia pasal 3 ayat ke-12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari hukum kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, perhatikan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Perhatikan, Yesus Kristus telah mendesain, Tuhan sudah mendesain tentang penebusan manusia. Nah, ini yang setan tidak mengerti. Dia pikir Yesus mati di kayu salib, Yesus dipaku, dihancurkan di kayu salib, selesai, udah, setan menang. Justru kesalahan terbesar buat setan. Kenapa? Ini desain Tuhan supaya apa? Dia turun menjadi manusia sempurna, namanya Yesus. Untuk apa? Alkitab berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan dasar menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Ini adalah rencana Tuhan, ini desainnya Tuhan. Makanya 14 berkata, Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkata Abraham turun sama kita. Jadi setan tidak tahu rencana Tuhan. Dan setan juga tidak tahu rencana Tuhan dalam hidup saudara. Setan tidak tahu membaca pikiran saudara. Kalau ada orang berkata, oh setan tahu saya dibaca pikiran oleh setan. Karena saudara membuka celah. Ketika saudara membuka celah, maka setan tahu bahwa saudara adalah miliknya. Jadi orang yang berjalan dengan Kristus, orang yang tinggal dalam Kristus, setan tidak akan bisa menyentuh dia. Setan tidak akan mempan kepada dia. Mantra, tenung, sihir, santet, apapun bentuknya, ilmu-ilmu yang hebat di muka bumi tidak akan mempan. Oleh karena apa? Ada darah Yesus, kita milik Yesus sepenuhnya. Itulah rahasia Tuhan.
Dalam hidup kita Tuhan memberikan rahasia itu. Karena apa? Hanya di dalam Kristus ada penebusan, hanya di dalam Kristus ada perlindungan. Yang ketiga apa yang kita pelajari, salib itu adalah kemenangan. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 7 sampai 58 berkata demikian. Perhatikan Bapak Ibu dengan baik ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, salib itu adalah kemenangan. Maka Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak akan sia-sia. Nah ini Bapak Ibu, jeripayah kita tidak akan sia-sia. Jeripayah kita pasti Tuhan berikan mahkota, Tuhan berikan upah kepada kita. Jangan lepaskan imanmu daripada Tuhan. Nah, salib adalah kemenangan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan ini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Apakah itu? Kita dibenarkan oleh Allah. Kita yang berdosa dibenarkan oleh Allah. Yang kedua, kita penyakitan disembuhkan oleh Tuhan. Alkitab berkata dalam kitab Yesaya dikatakan begini, bahwa Tuhan sudah menubuatkan melewati para nabi bahwa penebusan, penyalipan harus terjadi. Penumpahan darah harus terjadi. Supaya apa? Ada penebusan. Supaya apa? Ada keselamatan. Yesaya pasal 53 ayat keempat, saya akan bacakan. Ayat keempat berkata begini, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku? Yesaya 53 ayat 4. Bapak Ibu dengar dengan baik ya. Saya minta Bapak Ibu siapkan Alkitabmu. Kita dengar dengan baik apakah isinya itu. Yesaya 53 ayat keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul oleh tindas Allah. Tapi ia ditertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendapatkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada janji Alkitab, oleh bilur Yesus kita menjadi sembuh. Itu dia. Dan yang lebih luar biasa, kesembuhan, keselamatan adalah milik kita. Dan Tuhan juga memberikan satu janji, bahwa salib, kemenangan adalah bagian dan milik orang percaya, bagi mereka yang percaya sungguh kepada Dia. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8 ayat 9 berkata begini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan, oleh karena kamu menjadi, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Perhatikan, Tuhan bisa mengubah nasib kita, kemiskinan menjadi berkelimpahan. Itu saya percaya sekali, karena saya mengalami. Dan Tuhan berkata begini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, kita yang berdosa dibenarkan, kita yang sakit disembuhkan, kita yang dalam maut diselamatkan, kita yang miskin diperkaya. Nah ini Tuhan buat seperti ini buat kita. Jadi Bapak Ibu, kuasa salib sangat besar. Jadi dengar dengan baik pagi hari ini pesan Jumat Agung. Ayo semuanya kita percaya kasih Tuhan selalu bersama kita. Jangan tinggalkan imanmu, jangan mundur apapun masalah, karena Tuhan tahu masa depanmu seperti apa. Bila pagi ini Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Salib berbicara penebusan, salib berbicara rahasia Tuhan, salib berbicara kemenangan, dan kemenangan itu adalah milik kita orang percaya. Selamat
hari Jumat Agung, Bapak Ibu, doa saya, darah Yesus memberkati, darah Yesus menguduskan, darah Yesus menyucikan, darah Yesus membendengimu dari segala yang jahat, dari semua kemenangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.